Shalom, selamat hari Minggu Palem, Minggu Sengsara terakhir yang kita rayakan sebelum kita memasuki sama-sama permenungan Jumat Agung dan Paskah. Ini hari Minggu Palem, hari di mana kita merayakan Yesus diulu-ulukan oleh orang banyak memasuki Yerusalem dengan gegap gempita. Saudara-saudara, sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, saya ingin bagikan beberapa kesaksian yang akan menguatkan saudara-saudara dan membuktikan bahwa dalam Yesus masih ada pengharapan dan ada pertolongan yang nyata. Sebuah kesaksian masuk dari seorang ibu yang saya tidak akan sebutkan namanya. Seorang ibu dari Jakarta yang bergumul beberapa waktu lalu mengirimkan pokok doa kepada kami dan menceritakan bahwa suaminya lari dengan selingkuhannya dan sudah mengajukan gugatan cerai kepada ibu ini karena ingin meneruskan perselingkuhannya dengan selingkuhannya tersebut. Ketika kita sama-sama berdoa dalam ketidakberdayaan ibu ini, sudah berbulan-bulan ditinggal lari, lantas Tuhan menjawab doa dengan cara yang mungkin agak sedikit keras. Sang suami jatuh sakit sampai harus dioperasi. Singkat cerita, suami sudah kembali pulang ke rumah bersama dengan istri dan sudah menarik gugatan cerainya. Kita bersyukur untuk itu. Begitu juga ada satu kesaksian lagi dari seorang ibu juga yang saya juga tidak akan sebutkan namanya, dari seorang ibu di Provinsi Maluku, tidak disebutkan kotanya. Maluku jauh sekali ya di Indonesia Timur, mengalami pergumulan yang sama. Juga bukan cuma suaminya pergi karena selingkuh, tapi juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Suami sering mabuk dan sering memukuli ibu ini. Singkat cerita, setelah dibawa dalam doa bersama-sama, kita minta Tuhan menolong dengan cara yang sudah tidak sanggup lagi kita lakukan, tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melakukan perkara yang ajaib. Tuhan Yesus menjawab doa ibu tersebut. Lantas ibu tersebut mengirimkan kesaksian bahwa puji Tuhan, suaminya sudah pulang kembali ke rumah dan sedikit-sedikit makin mengurangi kekerasannya. Kita bersyukur untuk itu. Juga ada seorang ibu lagi di Jakarta, Ibu Li, yang beberapa waktu lalu divonis COVID-19, sekarang sudah kembali beraktivitas dan sudah bisa berusaha kembali mengurus keluarga. Kita bersyukur sama Tuhan untuk itu. Sebab itu mari kita masuk hadirat Tuhan. Sebelum Anda belajar firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kumpulkan keluarga dengan pakaian rapi, sikap hormat di hadapan Tuhan, sekalipun kita cuma ibadah di rumah, tetapi Tuhan yang sama yang hadir di gereja, Tuhan yang ada di tahtanya juga Tuhan yang sama yang hadir di rumah saudara, menikmati ibadah, menikmati kebaktian, menikmati pujian penyembahan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami masih hidup, kami masih bisa ibadah, kami masih bisa terus belajar firman sebelum kami dipanggil pulang ke surga, supaya hidup ini sungguh-sungguh hidup yang sudah beres di hadapan Tuhan, beres menuntaskan amanat agung, beres cara karakter kami di hadapan Tuhan, dan kapanpun Tuhan mencabut nyawa kami, kapanpun Tuhan datang, kami siap pulang. Mari Tuhan nikmati pujian penyembahan kami beserta keluarga, nikmati ibadah kami, nikmati bakti kami sebelum kami terima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Yuk kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Ke dunia
Kita tidak mau hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama angkat satu pujian ini. Cinta sejati. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk cinta sejati-Mu Tuhan, untuk setiap kami. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Teruji lalui rantangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari sama-sama katakan, saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rantangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk. Namun ada cinta, cinta yang tak pernah berubah semuamu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lagi
semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku.
Mari kita sama-sama satu dalam doa, saudara. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami merayakan Minggu Palma, Minggu Palem, di mana semua orang di seluruh Yerusalem gegap gempita menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Tetapi mereka menyambut dengan motivasi yang salah. Itu sebabnya hari ini ajar kami supaya kami punya motivasi yang benar ketika kami menyambut kedatangan Tuhan, merenungkan sengsara Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan, dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kali untuk menyudahi segala sesuatu dan membawa kami pulang. Beri kami makan Tuhan Yesus, sebab kami suka sekali ketika keadaan pandemi seperti ini, ketika banyak orang tidak berpengharapan, tetapi kami dan keluarga kami bisa tetap duduk diam dekat dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, membuka firman, merenungkan kebenaran, di mana Engkau berkata-kata sama jiwa kami, sama roh kami, dan menguatkan kami. Sebab itu Tuhan, buka terus pengharapan buat kami, biar mata kami dan hati kami terarah kepadamu. Ketika Alkitab dibuka, ajar kami untuk mengerti bahwa kami sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Di dalam nama Yesus, amin. Mari kita buka Alkitabnya. Kita buka dari Yohanes 12 ayat 12-13, saudara-saudara. Yohanes 12 ayat 12-13. Kalau sudah muncul di layar, kita baca sama-sama ya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Saya jelaskan peristiwa ini. Dikatakan ayat 12 bahwa orang-orang penduduk Yerusalem sedang mengadakan pesta. Ini bukan pesta ulang tahun, bukan party, sembarang party, bukan pesta, tetapi sebuah perayaan, puncak perayaan dari minggu menjelang Paskah, di mana mereka akan sama-sama merayakan Paskah, memperingati hari di mana Tuhan dengan keperkasaannya menaklukkan negara superpower yang namanya Mesir, kemudian membebaskan umatnya di bawah pimpinan Musa dan Yosua yang sudah dibelenggu dalam penjajahan perbudakan 400 tahun, sekitar 4 abad, dan membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Sebagai orang Kristen, kita mengerti perayaan itu sebagai bukan cuma kita dibebaskan dari perbudakan manusia, dari perbudakan penjajah Belanda atau Jepang, tetapi kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dari perbudakan belenggu ikatan cinta akan dunia ini. Lantas kita akan bukan cuma diperdekakan, dibawa ke dalam sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu seperti tanah Kanaan yang diberikan kepada bangsa Israel, tetapi kita dijanjikan tanah air yang kekal, tanah air di mana tidak ada ratap tangis, tidak ada kerta gigi, tidak ada maut, tidak ada penyakit, tidak ada kematian lagi, yaitu rumah Bapa yang kekal, surga yang mulia. Itu yang kita nantikan. Ketika Yesus masuk, mereka berteriak-teriak berkata, "Hosana!" Ini adalah gabungan dari dua kata Ibrani, Yashana, yang memang ada sedikit kesulitan lidah ketika Yashana berubah jadi terdengar seperti Hosana buat telinga kita dan telinga para penulis Alkitab berbahasa Yunani, kemudian terjemahkan bahasa Inggris dan segala rupa. Tapi Yashana ini gabungan dua kata yang berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolonglah kami. Sebuah bukan cuma sekedar sorak-sorai, sebuah sambutan, tetapi sebuah permohonan, a plea for help, sebuah permohonan permintaan tolong. Kenapa? Karena mereka juga dalam keadaan tersesat, dalam keadaan terjepit di tengah-tengah kesusahan ekonomi, di tengah penindasan politik, di tengah penjajahan bangsa Romawi. Mereka adalah orang-orang yang tertindas, sekalipun menyandang status sebagai umat Tuhan, tetapi keadaan mereka tertindas. Mungkin hari ini penindasan yang kita alami beda, saudara. Mungkin kita ditindas oleh pergumulan, oleh banyak kesusahan, dan terutama sekali ditindas oleh perbudakan, jerat percintaan akan dunia ini, dan jerat belenggu dosa yang diset oleh setan, oleh Lucifer terhadap hidup kita. Dan bersama-sama mereka kita berteriak, "Oh Lord, help us." Tuhan tolong kami. Tetapi saudara-saudara, di tengah jerit Hosana, Yashana yang mereka sorakan itu, di tengah
permintaan tolong yang mereka teriakan itu, kita akan perhatikan motivasi mereka yang sebenarnya. Ayat 18, kita loncat ke ayat 18. Injil Yohanes mencatat begini, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Ternyata orang banyak itu berseru-seru, berbondong-bondong, cari Yesus, kejar Yesus, ikut Yesus, sambut Yesus, bersorak-sorak, memuji-muji Yesus. Tujuannya cuma satu, cari mujizat, cari pertolongan. Salah nggak, Pak? Memangnya salah, Pak, kalau saya kemudian mengharapkan pertolongan Tuhan? Sama seperti beberapa kesaksian yang saudara dengar di awal kebaktian ini, tidak salah. Salah nggak, Pak, kalau saya mengharapkan berkat Tuhan? Tidak salah. Salah nggak, Pak, ketika saya mengharapkan sesuatu yang ajaib, mujizat terjadi, ketika saya berdoa, perkara mujizat terjadi, dan saya mengalami kelegaan, kelepasan, pertolongan, berkat yang dahsyat? Tidak salah. Tetapi kalau cuma itu motivasi kita iring Tuhan, kalau cuma itu tujuan kita ikut Yesus, kalau cuma itu tujuan kita jadi Kristen, maka seperti kebanyakan orang yang mengeluh-elukan Yesus, menyambut Yesus di Yerusalem, menyambut Yesus seperti kita di kebaktian sebelum pandemi, sebelum resesi, kita gegap gempita, kita semangat melayani, kita semangat kebaktian, kita rajin ibadah. Tetapi kemudian kita mulai keok ketika pandemi datang, iman kita mulai melorot ketika resesi datang, ketika kesukaran melanda, ketika sakit menimpa, ketika ada kerabat yang dilanda, yang terkena COVID meninggal, ketika tagihan belum selesai, ketika kesulitan ekonomi melanda, banyak orang mulai undur teratur, mulai meninggalkan Yesus dan kecewa. Sama seperti orang-orang ini. Ayat 23, saya loncat ke ayat 23, perhatikan. Orang-orang ini akan kecewa karena mereka kejar Yesus cuma karena mujizat, dan Yesus menjawab begini. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak manusia ini A besar, M besar, merujuk pada Yesus, anak Allah yang lahir meminjam rahim manusia, rahim Maria, guna misi penyelamatan dosa umat manusia. Maka Yesus harus jadi manusia, mengenakan tubuh manusia, merasakan pergumulan-pergumulan dosa, merasakan godaan-godaan dosa, pergumulan, tantangan yang Anda dan saya hadapi, supaya dengan ketaatan Yesus dia bisa membayar hutang dosa kita, sehingga kita yang berdosa bisa diselamatkan. Tetapi banyak orang tidak mengerti kata anak manusia atau Yesus akan dimuliakan. Ketika penduduk Yerusalem bersorak-sorai menyambut Yesus dengan teriakan Yasyana, Hosana, Hosana, mereka berpikir Yesus akan memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi, memberikan mereka kelegaan duniawi, menjawab segala impian-impian mereka akan kejayaan kerajaan Israel zaman Raja Daud, zaman Raja Salomo yang dipulihkan. Lantas ekonomi mereka bisa makmur lagi, mereka bisa kaya lagi, yang bujangan bisa nikah, yang sudah nikah bisa punya anak, bisa kerja, bisa kaya, bisa makmur, bisa sejahtera. Tetapi ketika Yesus berkata dia akan dimuliakan, bukan itu maksudnya. Kata kemuliaan di situ merujuk pada kematian Yesus, dan kata kemuliaan di situ merujuk kepada ketika Yesus ditinggikan, bukan diangkat jadi raja duniawi, tapi ditinggikan, tergantung di kayu salib, telanjang, dihinakan, dipermalukan, dihancurkan, disembelih sampai berdarah-darah dan hancur berkeping-keping. Tidak sesuai dengan ekspektasi penduduk Yerusalem tentunya. Ayat 24 berkata begini. Yesus lanjut menjelaskan arti dari kata anak manusia akan dimuliakan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus sekali lagi meminjam alegori, meminjam perumpamaan tentang dunia pertanian, dunia yang orang Yerusalem mengerti hari itu, yang kita juga mengerti. Sebuah benih tidak akan menghasilkan panen yang berlimpah kalau benih itu kita simpan, kalau benih itu kita jaga baik-baik. Tetapi ketika benih itu dilepaskan, ketika sebuah pengorbanan terjadi, ketika benih itu jatuh, hancur, mati, benih itu baru bisa menghasilkan buah. Ini pelajaran buat kita.
Kalau kita ingin melihat hidup yang berbuah, kita harus belajar mati buat diri, mati buat kesenangan dunia, mati buat ambisi-ambisi pribadi, baru hidup kita bisa benar-benar berbuah. Dan ini juga Yesus maksudkan untuk dirinya sendiri, bahwa dia datang untuk mengorbankan dirinya. Yesus datang dengan satu ambisi, bukan untuk jadi Tuhan, bukan untuk disembah, melainkan dia sudah memberikan teladan, dia jongkok, dia basuh kaki para murid-muridnya. Dan ambisi Yesus cuma satu, dia lahir dengan ambisi untuk mati, supaya Anda yang harusnya mati binasa, bisa hidup kekal selama-lamanya. Ayat 25 lanjut, Yesus sedang menceritakan tentang dirinya, juga sedang memberikan pelajaran buat kita. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Naluri kita, saudara, self-preservation. Naluri kita adalah kita akan jaga zona nyaman, jaga diri kita baik-baik. Gimana caranya supaya kita tidak jadi korban, kita tidak terluka, kita tidak kekurangan, dan kita tidak mati. Dan dengan cara itu kita akan jaga diri kita sedemikian rupa dengan segala proteksi dan perlindungan, dan tidak akan secara naluri ya, secara insting kita tidak mau jadi korban buat siapapun. Dan cara berpikir seperti ini akan membuat kita gagal untuk hidup jadi berkat buat sesama, dan untuk hidup menuntaskan amanat agung yang Tuhan titipkan sejak hari kelahiran kita. Ini tujuan kita hidup di bumi, saudara-saudara. Ini tujuan kita ada di bumi. Kita hadir bukan cuma untuk mengumpulkan kekayaan, mengejar popularitas, mengumpulkan kapital, membangun kerajaan bisnis, menikah, beranak. Bukan. Tujuan kita untuk lahir ke dunia ini adalah ikut serta mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus, dan menuntaskan amanat agung sampai seluruh suku bangsa jadi muridnya, datang dan diselamatkan. Dunia yang jatuh ini ditebus bukan cuma oleh pengorbanan Yesus, tetapi oleh karya kita. Supaya dunia yang akan binasa ini boleh dibinasakan, tetapi sebanyak mungkin manusia yang berespon terhadap amanat agung, yang mereka lihat lewat karya nyata hidup kita, bisa diselamatkan dan tidak dibinasakan. Ayat 26 Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Perkataan Yesus ini, saudara-saudara, terbalik, sungguh terbalik dari pengharapan-pengharapan duniawi yang warga Yerusalem miliki hari itu, dan dari pengharapan-pengharapan duniawi yang dimiliki oleh kebanyakan orang yang rame-rame kejar Yesus, ikut Yesus, datang ke KKR, datang ke kebaktian, datang ke gereja. Dan kemungkinan besar saya pastikan juga menjungkir balikan harapan kebanyakan kita yang mengaku diri kita sebagai Kristen. Tetapi saya punya harapan besar. Jika saudara hari ini masih bertahan ikut ibadah online seperti ini dan kuat mendengar pengajaran-pengajaran firman seperti ini, Anda murid Yesus yang benar. Anda murid Kristus yang sejati. Saya lanjut loncat ke pasal 18 ayat 33 menulis begini. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jadi setelah Yesus disambut di Yerusalem, setelah sorak-sorai gegap gempita, orang-orang mengharapkan bahwa Yesus sebentar lagi akan mengembalikan kejayaan, prosperity, kemakmuran ekonomi, kejayaan kerajaan Israel, mengusir penjajah, dan jadi raja supaya kita semua bisa senang dan tertawa sama-sama. Ternyata Yesus ditangkap oleh penjajah. Dan Yesus ditanya sama gubernur Pontius Pilatus yang diutus oleh kaisar dari Roma untuk menjadi penguasa di wilayah taklukan Israel hari itu. Dan Pontius Pilatus bertanya, engkau raja orang Yahudi? Perhatikan jawab Yesus dalam ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini.
Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Dan akhirnya saudara-saudara, seketika teriakan Hosana, Hosana menyambut Yesus gegap gembita, seperti teriakan kebanyakan orang Kristen yang riuh rendah, gegap gembita kebaktian di KKR atau di ibadah-ibadah dengan sarana yang megah, dengan lampu sorot, dengan AC, dengan sound system yang spektakuler, dengan tata cahaya yang luar biasa. Berubah seketika dari teriakan mengeluh-elukan Yesus, hanya dalam hitungan hari berubah jadi teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Karena ternyata kerajaan yang Yesus bawa bukanlah kerajaan duniawi yang diharapkan oleh banyak orang seperti kita. Saudaraku, betapa sukarnya menjelaskan tujuan kedatangan Tuhan Yesus kepada orang-orang di zaman itu. Saudaraku, betapa sukarnya menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus, tujuan kedatangan Tuhan Yesus kepada orang-orang Kristen zaman ini juga. Betapa sukarnya. Banyak orang tidak mengerti bahwa kedatangan Yesus bukan cuma untuk menjawab doa-doa permohonan kita, melepaskan kita dari pergumulan, mengadakan mujizat buat kita. Bukan. Jangan rubah undangan pesta itu. Undangan pesta perjamuan kawin yang diberikan Bapa kepada kita lewat pengorbanan Yesus, venue-nya jelas, lokasi pestanya jelas, yaitu rumah Bapa yang kekal, rumah Bapa di surga, bukan dunia ini. Jangan rubah isi undangan itu, saudara-saudara. Ketika banyak orang berhasrat ingin menjadikan dunia ini sebagai Firdaus, dunia ini sebagai surga di mana mereka bisa menikmati semua kenikmatan, semua jawaban doa, semua mujizat yang Allah bisa kasih dalam hidup mereka. Mereka lupa bahwa dunia ini sudah ditetapkan untuk binasa. Dan itu juga diperparah oleh pengajaran banyak pengkhotbah, banyak mimbar, banyak gereja yang menyesatkan insting naluri banyak orang Kristen dan mencoba menambatkan hati banyak orang Kristen, bukan tertambat ke surga, tetapi tertambat ke dunia, dan menjadikan kerajaan Yesus bukan sebagai kerajaan surga, tetapi sebagai bukan cuma kerajaan dunia, tetapi kerajaan duniawi. Berapa banyak kali saya dengar selama puluhan tahun saya jadi Kristen, ada khotbah-khotbah yang mendorong orang untuk menjadi kaya raya for the sake, hanya demi supaya menjadi kaya raya, bukan untuk penuntasan amanat agung. Orang diajar iman untuk punya iman yang besar, supaya dilihat orang jadi powerful ketika dia yang tadinya naik oplet berubah jadi naik motor, dari naik motor berubah jadi mobil, mungkin mobil kelas minibus, saudara, kemudian punya mobil mewah, supaya orang bisa akui dia sebagai anak Tuhan yang hebat, yang kaya, yang diberkati. Cuma itukah ukuran berkat? Ingat, dalam pelajaran yang lalu saya sudah ajarkan kepada saudara-saudara bahwa kalau ukuran berkat cuma kekayaan, kalau ukuran berkat cuma uang, kalau ukuran berkat cuma kehormatan dan popularitas, cuma perut yang kenyang, ingat baik, setan juga bisa kasih itu. Itu justru itu kerajaan duniawi yang setan coba bangun dalam mindset banyak manusia, termasuk banyak orang-orang Kristen yang duniawi. Sebab itu ketika banyak orang Kristen salah asuh dengan khotbah-khotbah yang ngaco seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan mengalami kesukaran, betapa sukarnya menjelaskan kepada banyak orang Kristen bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan teladan kepada kita bagaimana hidup berkorban, bagaimana hidup menuntaskan amanat agung Bapa, misi Bapa yang Yesus katakan sebagai makanan. Itu makanan bicara hal yang primer, yang utama. Dan betapa bahwa tujuan Yesus kesini adalah merampas kita dari hati yang tertambat pada percintaan pada dunia ini, dan memindahkan hati kita, pikiran kita, fokus kita, jiwa kita, dan kelak tubuh kita kepada kerajaan surga yang mulia itu. Covid ini harusnya menjadi berkat buat kita ketika kita ditolong Tuhan untuk mengukur dan menilai ulang apa yang selama ini kita anggap sebagai rumah kita, yaitu dunia yang fana ini.
di mana kita berjerih lelah sekuat tenaga guna membangun kenyamanan dan kerajaan kecil kita di sini. Salah fokus sama sekali. Kita bisa mengaku kita ikut Yesus, kita warga kerajaan surga, tetapi ada percintaan lain yang menghambat, yang menambatkan hati kita, yaitu percintaan akan dunia ini dan segala kenikmatan dunia yang Lucifer tawarkan, yang setan tawarkan. Dan pada waktu yang sama kita bisa mengaku bahwa kita anak Tuhan, murid Kristus. Tuhan Yesus datang ke sini bukan untuk membuat kita kerasan di sini, tetapi Tuhan Yesus datang untuk membawa kita pulang. Segala pengorbanan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus adalah upaya dari pihak Allah untuk memindahkan hati kita dari tambatan kepada dunia ini, berubah kepada tertambat ke surga. Betapa sukarnya ini, saudara-saudara, ketika banyak naluri kita sudah terbiasa untuk menjadi duniawi. Sekarang saya kepengen kita sama-sama introspeksi diri kita. Mendengar kebenaran ini, mari kita posisikan diri kita sebagai orang-orang Yerusalem yang sedang menyambut Yesus di Minggu Palem itu. Mari jawab dengan jujur. Apa sih motivasi kita mengikut Tuhan selama ini? Jawab dengan jujur, apakah sebetulnya kalau hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi yang bisa mencabut nyawa kita dalam hitungan hari, kurang dari seminggu, kita jadi bertanya kan, sebetulnya kita itu betul-betul merindukan surga atau tidak? Banyak orang akan menjawab dengan jujur bahwa sebetulnya dia nggak siap pulang ke surga. Kalau Anda tanya saya, Pak, siap pulang ke surga? Saya siap. Kalau saya pulang ke surga berarti tugas saya sudah selesai. Sama seperti Paulus berkata, itu lebih baik bagiku, Filipi 1 ayat 22. Tetapi kalau aku masih hidup, kata Paulus, pada ayat tersebut dia berkata, aku harus bekerja menghasilkan buah. Dan itu juga yang sedang saya lakukan dengan profesi saya. Dengan profesimu, apa yang sedang Anda kerjakan? Hanya menuntaskan umur yang singkat ini guna mengejar impian belaka tanpa menghiraukan impian Bapa yang olehnya Anda diizinkan hidup di bumi ini, ya kita keliru. Dan kita tidak akan pernah betul-betul siap pulang ke surga dan siap menghadapi kematian. Jujur deh saudara pada diri kita sendiri. Sama seperti ketika mujizat 5 roti 2 ikan, sehingga 5.000 laki-laki, ini belum dihitung perempuan atau anak-anak yang hadir di situ. Ketika mereka lapar dan Yesus membuat mereka kenyang. Kalau Anda buka Yohanes pasal 6, ini dari tadi kita masih belajar Injil Yohanes ya. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15, Tuhan Yesus menemukan kenyataan bahwa banyak orang menyanyi, menyembah Dia, memuji-muji Dia, mengelulukan Dia, mengejar-ngejar Dia. Sebetulnya hatinya tidak surgawi, tetapi duniawi. Karena mereka mengejar Yesus cuma karena mereka sudah mendapatkan roti, mendapatkan kebutuhan mereka, keinginan duniawi mereka, dan menjadi kenyang, sehingga mereka kejar Yesus. Di Yohanes pasal 6 itu ayat 15 tulis begini loh saudara. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang, orang banyak itu yang mengelulukan Yesus, yang kejar Yesus, hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Yesus kepengen dijadikan raja duniawi supaya segala impian dan ambisi mereka bisa terpenuhi. Itu sebabnya ayat ini lanjut berkata, Ia, Tuhan Yesus, menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saya akan berkata jujur kepada saudara-saudara termasuk saya, orang-orang Kristen yang masih duniawi, yang hatinya masih tertambat pada dunia ini. Tuhan Yesus tidak akan mempercayakan dirinya kepadamu dan kepadaku kalau kita masih duniawi. Sebaliknya, Tuhan Yesus akan menyingkir darimu dan dariku. Tuhan Yesus akan menyingkir. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan dirinya diperalat oleh keinginan duniawi kita. Sebab yang Ia sangat rindukan adalah merampas tambatan hati kita, sehingga dalam kisah cinta ini tidak ada perselingkuhan jasmani dan rohani. Cuma ada Tuhan Yesus dan kita dengan hati yang tertambat ke surga. Yang kedua, saya kepengen kita sama-sama introspeksi. Cek yuk. Kalau tadi kita sudah berusaha untuk jujur, apakah kita sudah siap pulang ke surga?
Yang kedua, apakah hidup kita di bumi ini sebelum kita pulang ke surga sudah menunjukkan status kita sebagai warga kerajaan surga? Betul, KTP kita adalah KTP warga negara Republik Indonesia, provinsi apapun Anda tinggal. Betul, kita ada di dunia ini, tetapi kita kan bukan warga dunia. Tetapi ketika ada di dunia, kita sudah berperilaku, kita sudah bersikap, kita sudah mempraktikkan gaya hidup seperti selayaknya sebagaimana seharusnya anak-anak Bapa di surga, warga kerajaan Allah, bangsawan-bangsawan kerajaan surga. Sudah belum? Pak, saya kan udah Kristen, Pak. Saya sudah diselamatkan, saya sudah dibaptis. Banyak orang ngantri baptis tetapi tidak ngerti tujuan dibaptis itu apa. Tujuan dibaptis adalah inisiasi, mengikatkan diri dalam perjanjian, masuk ke dalam perguruan, sebuah perguruan di mana kita akan belajar dari Shifu Yesus, dari guru Yesus, bagaimana hidup sebagai bangsawan-bangsawan kerajaan surga di tengah dunia yang sementara sebelum kita pulang ke surga. Banyak orang gak ngerti itu. Pak, saya sudah diselamatkan loh jadi Kristen. Keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu bukan cuma, wah saya tidak binasa, nanti saya tidak terbakar di api neraka, saya tidak binasa kekal. Bukan cuma itu. Kita diselamatkan bukan cuma dari api neraka, tetapi kita diselamatkan dari kodrat ilahi yang sudah rusak, yang sudah jatuh, natur ilahi yang sudah rusak oleh hasrat duniawi, yang terjerat oleh banyak tipu muslihat setan, terjerat oleh banyak keinginan duniawi, dan mengembalikan kodrat kita, hati kita kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu manusia-manusia yang memiliki kodrat ilahi sebagai anak-anak dari Allah yang hidup seperti sejak sebelum kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu loh tujuan kekristenan kita. Itu loh tujuan keselamatan. Hati yang tertambat ke surga. Betapa sukarnya menjelaskan ini, saudara. Oleh sebab itu dalam hidup kekristenan kita, tujuan kita cuma satu. Kita mau pulang ke surga. Dan perjuangan hidup kita di bumi cuma satu. Kita ingin berjuang mengembalikan karakter tabiat Allah Bapa dalam hidup kita, seperti yang sudah dicontohkan Yesus, dan menuntaskan amanat agung Bapa yang diwariskan kepada kita oleh Yesus. Tidak ada mimpi yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Beberapa saudara mulai memindahkan channel dan mematikan siaran ini. Buat beberapa saudara yang masih bertahan mendengarkan pengajaran-pengajaran keras seperti ini, saya punya harapan besar bahwa saudara dan saya akan sama-sama dimuliakan di hadapan berlaksa-laksa, triliunan, ratus-ratusan triliun malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Saudara dan saya akan dimuliakan di hadapan tua-tua dan seisi kerajaan surga ketika Yesus datang kembali. Itu harapan saya. Jadi orang-orang Kristen yang sudah memahami ini, bahwa Yesus datang untuk memberikan teladan bagaimana anak-anak Allah Bapa hidup di bumi dan memindahkan tambatan hati kita kepada surga. Buat orang-orang Kristen yang sudah memahami ini, buat saudara dan saya yang sudah paham ini, kita sudah gak pusing. Tidur kita hari ini mau di rumah mewah atau di rumah kontrakan, udah gak pusing. Mau pakai baju bermerek atau baju tidak bermerek, mau punya kendaraan atau tidak punya kendaraan, mau kaya atau miskin, mau nikah atau belum menikah atau mungkin tidak menikah, sudah bisa punya anak atau belum bisa punya anak, sudah gak pusing dengan itu. Karena fokus kita sudah ini, kita adalah warga kerajaan surga yang sedang berterminal, yang sedang numpang lewat di dunia untuk menuntaskan amanat agung sampai ketika kita dipanggil pulang ke surga. Itu fokus kita. Kalau kita masih merasakan sakit, pedih, kehilangan sesuatu yang duniawi, kehilangan jabatan, popularitas, harta, benda duniawi, lantas oleh sebab itu kita marah sama Tuhan, kita kecewa, kita tidak mau kebaktian, kita tidak mau gereja, kita tidak mau pelayanan, kehilangan mobil, kehilangan organ tubuh mungkin seperti saya, kehilangan kendaraan seperti saya, dan kemudian kita marah sama Tuhan. Kalau cuma gara-gara itu kita marah sama Tuhan, kita murtad, kita undur dari Tuhan, berarti kita masih duniawi. Kita masih sangat duniawi. Hati kita masih tertambat di dunia ini. Sebab itu saudara-saudara, sebelum
kita memasuki permenungan, merenungkan sengsara Yesus pada Jumat Agung yang akan kita rayakan. Saya betul-betul menghimbau saudara untuk selama beberapa hari ke depan, melewati Minggu Palem ini, memasuki Minggu Paskah, menjelang Minggu Paskah di mana kita merayakan sengsara Yesus, penderitaan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Yuk ambil waktu untuk saat teduh, ambil waktu untuk puasa, rendahkan diri. Selama ini kita jadi Kristen itu ngapain sih? Untuk apa sih? Kita ini betul-betul warga kerajaan surga atau kita masih terikat dalam percintaan dengan dunia? Jangan jadi seperti orang-orang Yerusalem itu yang menyambut Yesus, Hosana, Hosana, mengulu-ulukan Yesus, memuji-muji Yesus ketika keadaan senang, berharap Yesus menjawab segala harapan dan impian mereka, tapi kemudian kecewa ketika Yesus tidak melakukannya dan rame-rame teriak, salibkan dia. Jangan jadi orang Kristen model begitu. Saya juga sedang menasihati diri saya, jangan-jangan saya pun bisa terjerat dalam percintaan dunia ini. Yuk teduhkan hati kita. Teduhkan hati kita. Kita merenungkan sama-sama kebenaran ini. Jangan cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jangan cuma jadi informasi di otak. Tetapi sementara kita akan kembali menyanyikan lagu ini, biar lagu ini jadi respon kita akan penderitaan yang Yesus sudah bayar mahal. Dan tekad kita untuk kita cuma punya satu kerinduan, menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan, dan tidak lagi mau mendukakan hatinya. Kalau kita serong dalam percintaan ini, percintaan yang seharusnya terjadi antara Tuhan dengan kita masih mencintai Lucifer, kita masih mencintai semua hal duniawi yang Lucifer tawarkan. Itu namanya kita berzina, saudara. Yuk teduhkan hatimu sambil kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Tak mau ku hidup lagi, hidup dari ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah kami, tak mau hidup lagi, hidup dari ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Yesus, kebenaran-Mu. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan kami, Tuhan. Pilihan Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita berdoa sama-sama, saudara. Delikati kami, Roh Kudus. Ketika hari ini kami merayakan Yesus yang disambut, dilulukan,
oleh begitu banyak orang yang memiliki hasrat-hasrat yang tidak kudus, hasrat-hasrat duniawi, cuma mengajar Yesus demi mujizat, demi perut yang kenyang, demi impian yang terjawab, demi target yang tercapai, demi kekayaan, demi popularitas, demi kenikmatan diri. Tilik hati kami, Roh Kudus. Apakah saya sebagai hamba Tuhan, apakah kami sebagai anak Tuhan sudah berzina dengan Engkau, dengan mencintai dunia ini dan mencintai semua yang setan, yang Lucifer tawarkan? Rebut hati kami sekali lagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami tidak mau kedatangan-Mu dan kematian-Mu itu sia-sia, Tuhan. Engkau harus mendapatkan hasil dari pengorbanan-Mu yang mahal. Engkau harus mendapatkan hasil yang tuntas dari pengorbanan-Mu yang mahal itu, Tuhan. Engkau harus mendapatkan hati kami, Tuhan. Engkau harus mendapatkan diri kami seutuhnya. Engkau harus mendapatkan cinta kami. Tidak ada cinta yang lain, Tuhan. Kami tidak mau cinta yang lain. Kami tidak punya cinta yang lain. Kami tidak punya hasrat yang lain selain Engkau, Tuhan. Biar hati kami hari ini kembali tertambat kepadamu. Buat saudara-saudara di rumah, Engkau dengar baik. Jika selama ini engkau salah dalam mengiring Tuhan, yuk kita bertobat sama-sama. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, ampuni saya. Jika selama ini saya salah mengiring Tuhan, Tuhan Yesus, ubah hati saya, supaya hati saya mulai hari ini betul-betul tertambat ke surga. Dan aku serahkan hatiku dan pikiranku mulai hari ini, segenap jiwa ragaku, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanya buat-Mu, Tuhan. Hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu dua-dua, buka hatimu, arahkan wajahmu ke surga. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang telah memiliki hatimu seutuhnya. Dia yang telah memilikimu sepenuhnya, tubuh, jiwa, rohmu. Hari ini adalah milik Tuhan Yesus. Maka hari ini Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Dalam setiap langkah hidupmu, kau merasakan penyertaannya. Dan Tuhan tidak buang muka daripadamu. Kalau engkau hidup menyukakan hatinya, terhamba kepadanya, dengan hati yang tertambat kepada pujaan hati yang sejati itu, kepada Yesus Kristus sebagai kekasihmu satu-satunya, maka Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, terimalah penyertaan Tuhan, terimalah hadirat Tuhan. Hari ini kau merasakan Tuhan besertamu, Tuhan mengasihimu, Tuhan berjalan bersamamu, Tuhan ada bersamamu, mengarungi semua pertandingan di tengah-tengah dunia ini, semua peperangan yang harus kau hadapi di dunia ini. Kau tidak seorang diri. Tuhan yang ada di surga adalah Tuhan juga yang berjalan bersamamu di dunia yang fana ini. Terimalah kasih Tuhan, terimalah penyertaan Tuhan, terimalah kekuatan Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat tertambat hatimu ke surga, dan selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah.